Selamat pagi Pak Sam. Selamat pagi Bu Prati. Nggih, matur nuwun. Ini saya Suprapti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Makrif 300, ingin wawancara terkait tugas saya demonstrasi kontekstual modul 3.1. Ini yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kebetulan ini Pak Samsudin adalah kepala sekolah dari SMK Negeri 1 Girimoyo, ya Pak. Ya, betul. Nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bapak terkait tugas saya, Pak. Iya, monggo. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Oh iya. Ya, saya kira kita sudah jelas kalau dilema etika itu terkait dengan kebenaran, tetapi itu sesungguhnya ada nilai pelanggaran. Iya, betul, Pak. Itu dilema etika itu kebenaran versus kebenaran, tetapi ada pelanggaran. Sementara kalau dilema rujukan moral itu kan sudah lebih gampang. Iya. Karena itu nanti benar versus salah. Iya. Sehingga kita lebih mudah untuk memastikan ini dilema etika ataukah rujukan moral. Oke, gitu ya Pak ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh iya, jadi untuk permasalahan yang dilema etika ya sama-sama benar, kita harus pandai-pandai untuk melihat potensi dampak dari keputusan yang kita ambil. Yang pertama adalah dampak jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian dampak secara individu ataukah dampak secara besar makro pada banyak orang. Itu harus kita pertimbangkan. Kemudian yang lainnya juga harus kita potensi yang mungkin timbul. Jadi akibat yang akan kita putuskan itu nanti akan membunuh atau justru akan menumbuh kembangkan. Betul. Sehingga itu harus kita pikirkan karena itu sama-sama benar, tetapi ternyata di antara kebenaran yang ada itu ada juga pelanggaran. Nah, tentu pelanggaran kecil itu sama-sama benar, tapi pelanggaran kecil itu harus kita eliminir. Diingatkan bahwa ini kalau diteruskan meskipun benar, tetapi ini tidak pas. Betul. Misalnya anak-anak pas ujian atau ulangan atau penilaian akhir itu, ternyata anak itu pinter sesungguhnya, tetapi dia mencoba untuk nyontek atau juga bisa memberikan jawaban pada teman lainnya. Kelihatannya kan benar memberi jawaban pada teman lainnya, membantu ya, tetapi itu kan membunuh anak lainnya. Karena apa? Harusnya anak itu mandiri, tapi dia akhirnya bergantung pada dia yang pintar tadi. Kelihatannya benar tapi membunuh itu. Membantu tapi sebenarnya malah justru membunuh temannya. Iya, akhirnya kan dia malas berpikir. Menggantungkan, kurang mandiri. Oke, siap. Nah, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Saya biasanya ya satu, harus mencari fakta-faktanya. Jadi faktanya kayak apa. Kemudian yang kedua, mengumpulkan unsur yang terlibat. Unsur yang terlibat itu atau personal, pribadi, ataukah kelompok atau kelompok besar, klasikal misalkan. Harus kemudian kita coba dianalisa, kemudian nanti kita melibatkan komponen terkait. Untuk mengambil keputusan itu biasanya kan kita melibatkan komponen terkait. Komponen terkait yang lebih tinggi dari siswa itu kan biasanya ada guru, wali kelas, pembina OSIS, wakil. Nah, itu komponen-komponen itu kita libatkan dalam hal mengambil keputusan karena segmen pemikirannya itu nanti akan berbeda-beda dan nanti kita ambil yang menurut keputusan itu adalah memberikan dampak positif lebih besar. Sama-sama memberikan dampak positif, tapi kita ambil yang terbaik di antara beberapa solusi.
Bagus sekali ya Pak, melibatkan semua komponen terkait. Iya, komponen terkait. Oke. Nah, selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang pertama tetap kita harus memberitahu pada anak bahwa perbuatan itu harus bersandar pada norma-norma yang berlaku. Ya, aturan ya Pak. Ya, norma berlaku itu bisa aturan agama, bisa hukum positif di negara kita, bisa hukum adat, bisa hukum masyarakat. Ya, kan ada hukum-hukum sendiri-sendiri. Nah, norma-norma itu adalah acuan dasar untuk kita bertindak bagi anak-anak. Kalau di kelas ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu harus kita junjung tinggi karena itu membuat nyaman bagi seluruh anggota kelasnya. Jadi sekolah kami sudah menerapkan bahwa guru masuk, wali kelas masuk itu membuat kesepakatan, dan itu kesepakatan antar guru berbeda-beda, dan itu berusaha untuk ditimbulkan dari anak, dan anak berusaha untuk menaatinya dan rasanya malu kalau melanggar dari kesepakatan tadi. Jadi itu kan menumbuhkan rasa ya tanggung jawab atas kesepakatan bersama-sama. Itu yang pertama. Tadi pertanyaan apa ya? Kesana ya? Efektif ya. Itu gitu. Jadi satu itu norma dasar harus kita sampaikan dari norma dasar. Kemudian yang kedua membiasakan. Jadi anak itu kalau memang salah ya katakan salah, benar katakan benar, supaya anak itu tahu dan berusaha untuk memperbaiki. Jadi katakan itu. Kemudian jangan pernah capek untuk mengingatkan pada anak. Jadi jangan pernah lelah untuk mengingatkan, karena memang kita berusaha untuk membudayakan kepada anak itu ya, kita membudayakan budaya positif sehingga anak dibiasakan dan diingatkan terus menerus, dan upayakan kita itu yo jangan terlampau Pak guru, bu guru itu jangan merasa lebih tinggi daripada siswa. Upayakan yo kalau bisa semacam ada teman sebaya itu sih ya. SMA, SMK itu kan anak dalam masa mencari jati diri. Kalau kemudian kita itu merasa top lebih atas, itu nanti anak malah akan menjauh. Tapi kalau kita kemudian persuasif pada anak, itu nanti akan berbicara secara leluasa pada bapak ibu guru, dan kita bisa memasukkan norma-norma tadi. Jadi benar katakan benar, salah katakan salah. Kemudian berikutnya kita memberikan ya semacam punishment dalam artian yo nek kowe iki jane yo ngerti tapi yo harus lakukan. Jadi keputusannya adalah keputusan yang untuk memancing anak itu menyadari atas kesalahan tersebut. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya nih Pak. Ya tantangannya ya karena itu semuanya benar, maka kita harus pandai-pandai untuk mengambil dampak yang akan kita ambil tadi. Jadi kan sebenarnya itu benar semua, tetapi tidak tepat. Jadi istilah Jawa itu ada benar dan benar apa itu? Benar neng orang benar. Seperti itulah kita harus mengambil keputusan benar dan benar. Artinya apa? Situasi, kondisi dan lingkungan itu harus benar. Jadi ini norma ini bisa diterapkan di situ dengan situasi, kondisi dan toleransi yang ada. Jadi tidak setiap kebenaran itu bisa diterapkan di setiap tempat. Makanya istilahnya itu tadi benar dan benar ya, seperti itu. Nah, tantangannya kita berupaya untuk mengambil langkah-langkah yang punya dampak positif besar. Benar dan benar ya Pak. Ya, benar dan benar. Baik. Nah, selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, kasus ya tergantung kasusnya. Kalau itu kasusnya kecil, maka bisa diselesaikan dengan menyadarkan anak untuk tahu bahwa perbuatannya itu benar nih ora benar. Ya, kembali lagi ke situ. Benar nih ora benar, itu yang pertama. Kalau itu sudah cukup, kasusnya kecil ya selesai. Tetapi bila itu kasusnya relatif besar, ya kita adakan semacam treatment
Oh, gitu. Perlakuan khusus dan berjangka. Ya tentu sesuai komitmen anak tersebut dan melibatkan komponen lain. Di antaranya orang tua, wali kelas dan seterusnya sesuai dengan permasalahan yang ada. Baik. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dilema etika. Jadi SOP di sekolah saya itu untuk penyelesaian permasalahan apapun jenis permasalahannya itu saya pasrahkan secara bertingkat. Jadi ada permasalahan yang berhadapan dengan Bapak Ibu Guru, silakan selesaikan dengan Bapak Ibu Guru mata pelajaran yang ada. Kalau itu ternyata belum terselesaikan, maka bisa kita naikkan kepada level yang berikutnya, yaitu melibatkan pembina OSIS atau melibatkan wali kelas. Nah, kalau itu juga masih kurang, naik lagi, yaitu melibatkan guru BK, melibatkan wakanya, ya kalau kesiswaan ya kesiswaan, kalau kurikulum ya dengan kurikulum dan sebagainya sesuai dengan permasalahan. Jadi lebih pada ya itu tadi SOP-nya saya bertingkat sesuai dengan tingkat kasusnya, kemudian efektivitas penyelesaiannya. Kalau kasus kecil kok harus melibatkan Bapak Ibu Waka kan terlampau capek. Dilihat dari kasusnya, kalau sudah bisa diselesaikan di tingkat yang bawah berarti sudah cukup di situ ya Pak. Itu juga ada nilai manfaatnya, yaitu memberikan kemandirian Bapak Ibu Guru tanggung jawab atas permasalahan itu. Dan saya yakin Bapak Ibu Guru bisa menyelesaikan itu. Kalau dia tidak bisa, otomatis akan naik ke level yang berikutnya. Oke, berarti sudah terjadwal dengan baik ya Pak ya. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dari dilema etika ini Pak? Ya, jadi ya tentu problem itu sangat spesifik dan kompleks. Tetapi kita tetap harus pandai-pandai untuk mengambil hikmah dari peristiwa itu, ataupun kita harus pandai mengambil keputusan untuk memberikan dampak yang lebih maslahah, lebih baik bagi pribadi dan kelompok ataupun kelompok besar. Kita lebih utama bahwa seluruh penyelesaian masalah itu tidak sekedar berdampak secara pribadi, tapi juga berdampak secara umum, klasikal, atau bahkan secara sekolah. Itulah sebabnya ada problem-problem atau dilema etika yang kasusnya kecil tetapi kemudian di blow up atau disampaikan di forum yang lebih besar, misalkan di upacara. Maksudnya apa? Bahwa kasus serupa itu diupayakan untuk tidak terjadi lagi. Jadi bukan kemudian membuka rahasia orang, tetapi jenis kasusnya yang kita informasikan di kelompok yang lebih besar, misalkan di sekolah pada waktu upacara, itu dalam rangka untuk sosialisasi agar kasus serupa itu tidak terjadi. Untuk pembelajaran mungkin ya, untuk pembelajaran seperti itu. Jadi ya memang penyelesaiannya ya kasuistik, jadi tidak bisa digeneralisasi, tapi yang penting prinsipnya satu, tidak membunuh karakter anak, yang kedua memberikan kemaslahatan yang lebih banyak bagi anak tersebut dan siswa yang lainnya. Baik, terima kasih sekali Pak Samsudin ini atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya, menarik sekali. Semoga sukses untuk SMK Negeri 1 Girimulyo. Saya kira wawancara kita pada pagi hari ini saya cukupkan sekian Pak. Terima kasih sekali atas waktunya. Sudah bersedia menjawab pertanyaan saya. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum Pak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka-muka jadi guru penggerak yang sukses. Berapa menit?